Hai. Nah, pada saat ini kami dari kelompok 3 kelas C Teologi akan membahas perbudakan dari perspektif Paulus. Namun sebelum itu, kenalan dulu yuk dengan kelompok kami. Perkenalkan, saya Magdalena Purnabanyaso sebagai host yang pertama. Perkenalkan, nama saya Safi Sa'adan. Di sini saya berperan jadi host kedua. Halo, nama saya Ningsi. Nama saya Septian. Saya Janto. Nama saya Zagra. Dalam podcast ini kami berperan sebagai narasumber. Ya, nama saya Joyce Pratiwi Julieta sebagai kameramen. Halo, perkenalkan nama saya Angga Yudhawang sebagai kameramen 2. Nah, seperti yang saya katakan di awal tadi, pada saat ini kita akan membahas tentang perbudakan dalam perspektif Paulus. Kita tahu bahwa perbudakan saat ini merupakan masalah sosial yang saat ini biasa kita temukan. Nah, kaum awam menganggap bahwa orang yang tidak memiliki jabatan atau kekuasaan dapat diperlakukan secara semena-mena. Nah, itu biasa dikatakan sebagai budak. Nah, untuk itu, dalam pembahasan podcast kita saat ini, kita mengundang 4 narasumber kita yang akan memaparkan lebih jelas dan memberikan kita informasi-informasi bagaimana sih pandangan dari Rasul Paulus akan perbudakan ini. Nah, namun sebelum jauh kita membahas hal tersebut, sebelum jauh kita membahas perbudakan melalui perspektif Paulus, terlebih dahulu kita penasaran nih, siapa sih Paulus itu? Karena kita tahu bahwa nama Rasul Paulus hampir kita temukan di 80% atau 75% di kitab Perjanjian Baru. Jadi kita penasaran nih, siapa sih Paulus itu sebenarnya? Ya, menarik kita bahas tentang Paulus pada saat ini. Sebelum kita membahas lebih jauh lagi mengenai teologi Paulus, ada baiknya kita mengetahui siapakah Paulus ini. Nah, Paulus ini merupakan seorang rasul Kristus yang sangat giat dalam pelayanannya. Dia sendiri lahir di Tarsus, sebuah kota komersial yang besar dan makmur, yang dikenal sebagai pusat perdagangan serta pendidikan Yunani. Nah, dalam suratnya sendiri kepada jemaat di Filipi disebutkan bahwa ia berasal dari keluarga Yahudi bersuku Benyamin, dan pada saat itu dikenal dengan nama Saulus. Ia dan keluarganya menjadi orang Yahudi di Aspora yang menetap di Tarsus, yang kemudian menjadi warga negara Romawi. Nah, sehingga ketika mereka berada di daerah tersebut, ia menjadi mahir dalam berbahasa Yunani. Dan bukan hanya itu saja, ia bahkan belajar tentang aliran filsafat. Nah, kita lihat dalam surat Galatia ini, di mana dalam surat Galatia ini telah memberikan informasi bahwa Rasul Paulus ini merupakan orang yang sangat taat dengan agama Yahudi dan menjalankan adat istiadat Yahudi. Nah, seperti yang saudari Nancy katakan tadi, bahwa Rasul Paulus itu merupakan orang yang taat akan agama Yahudi. Nah, tentunya hal ini menarik. Bagaimana seorang yang taat akan agama Yahudi, dia dapat menjadi Rasul Kristus. Tentunya hal ini merupakan suatu pembahasan yang menarik dari kisah seorang Rasul Paulus. Bagaimana sih kisah pertobatan dia yang dahulu seorang taat agama Yahudi dan menjadi seorang Rasul Kristus. Ya oke, ya betul yang dikatakan tadi pembahasan oleh Nancy dan juga host menyatakan bahwa memang dia adalah seorang yang dulunya taat sekali dengan agama Yahudi. Namun ketika perjalanannya ke Damsyik, dalam hal itu perjalanannya bukan dia berfokus pada pemberitaan Injil, tapi kala itu dia fokus pada ingin membunuh para pengikut Kristus, ingin menganiaya para pengikut Kristus. Lalu ketika di tengah perjalanan ada sebuah penglihatan, ada sebuah cahaya yang turun, kemudian sekejap itu juga matanya langsung tertutup,
tidak ada penglihatan sama sekali. Nah di kala itu juga terdengarlah suara dari Tuhan yang mengatakan bahwa Saulus, Saulus, mengapa engkau menganiaya aku? Nah singkat cerita dari situlah awal mula perjalanan Rasul Paulus hingga terkenal pada saat ini. Terima kasih. Nah, itu tadi kisah singkat dari pertobatan seorang Rasul Paulus yang dulunya adalah penganiaya orang Kristen atau pengikut Kristus, sehingga mendapat satu penglihatan untuk menjadi seorang Rasul Paulus. Nah, menjadi seorang Rasul Kristus. Nah, untuk itu dari hal ini tentunya kita makin penasaran dong, bagaimana sih kisah perjalanan pemberitaan Injil dari seorang Rasul Paulus. Apa-apa saja sih yang telah dilakukan Rasul Paulus dalam melakukan pemberitaan Injil tersebut, yang dulunya adalah seorang penganiaya Kristen. Bagaimana hal apa saja yang ia lakukan dalam memberitakan Injil tersebut? Ya, setelah Paulus ini bertobat, ia memutuskan untuk memberitakan Injil. Nah, ia memberitakan Injil kepada orang non-Yahudi. Dalam pengabaran Injil yang dilakukannya, ia tidak hanya berfokus pada bagaimana memberitakan Injil, tetapi juga berfokus pada bagaimana kehidupan orang yang telah menerima Injil tersebut. Nah, bahkan ia memberi perhatian pada persoalan-persoalan sosial, salah satunya tentang konsep perbudakan. Nah, seperti yang telah dijelaskan oleh saudara Nancy tadi, bahwa Rasul Paulus dalam memberitakan Injilnya dia berfokus kepada bagaimana orang-orang yang telah menerima Injil tersebut. Nah, kita tahu bahwa Rasul Paulus tadi itu berada di wilayah Yunani dan Romawi kuno. Nah, untuk itu seperti yang dikatakan bahwa Rasul Paulus menyinggung masalah sosial tentang perbudakan. Nah, bagaimana sih perbudakan dalam konsep budaya Romawi dan Yunani kuno di mana Rasul Paulus berada pada saat itu? Oke, perbudakan pertama kita harus tahu bahwa perbudakan bagi kalangan Yunani dan Romawi kuno itu adalah merupakan hal yang umum. Artinya bahwa mereka berpikiran dalam prosedur utama, yang berarti bahwa para budak itu adalah merupakan sebuah pekerja yang sangat-sangat berperan dalam melakukan pekerjaan yang diberikan oleh tuannya. Misalnya dalam hal perekonomian, dalam hal pertanian dan lain sebagainya. Ya, dalam kekaisaran Romawi dijelaskan sebuah konsep bahwa ketika ada seorang anak yang lahir dari seorang ibu budak dan ayah sebagai tuan, otomatis anak ini statusnya akan tetap menjadi budak, itu mengikuti ibunya. Ya, seorang budak dapat memperoleh statusnya sebagai budak karena ada beberapa. Yang pertama tentu dalam tawanan, kemudian dalam perang mereka diculik, karena ada juga beranggapan bahwa karena dalam hutang piutang dan dalam kelahiran atau keturunan. Itulah sebabnya bahwa ya memang budak ini tidak bisa disangkali keluar dari hal mengenai keturunan. Ya saya kaitan dengan hal itu, para budak ini tidak memiliki secara jelas dalam artian bahwa hukum. Selain mereka dianggap sebagai properti dari tuannya, dalam artian bahwa mereka seolah-olah seolah-olah diperalat oleh tuannya, mereka juga adalah sebagai milik tuannya. Ketika kita memahami konsep milik, itu berarti bahwa terserah tuannya dong mau diapakan itu budak, itu kan mau tuannya. Lalu mengenai budak itu dapat dijatuhi hukuman secara fisik, dapat juga menjadi korban seksualitas, penyiksaan, bahkan dihukum mati. Jadi kehidupan para budak pada saat Yunani dan Romawi kuno pada saat itu sangat-sangat memprihatinkan, karena selain mereka mendapat penyiksaan, tentu mereka juga secara
batinnya tersakiti lewat seksualitas yang dilakukan. Lalu yang yang sangat-sangat menyedihkan juga ketika setiap harta yang mereka miliki, ada penghasilan yang mereka dapatkan, itu adalah merupakan hak milik tuannya. Jadi mereka tidak kembali, mereka bekerja bukan untuk dirinya, tetapi ya seperti yang dikatakan tadi bahwa mereka bekerja untuk tuannya. Lalu ketika si budak ini membunuh tuannya, maka semua budak wajib untuk dihukum mati. Ini berbanding terbalik dengan ketika Tuhan membunuh budak, ya itu tidak semua tuan yang akan dihukum mati, tetapi ketika budak yang membunuh tuannya, maka otomatis semua budak yang ada di tempat itu, budak dari tuan ini akan dibunuh semuanya. Wah, penjelasan dari perbudakan Romawi dan Yunani kuno ini kalau kita dengar sangat mengerikan sekali ya. Yang mana seorang budak itu tidak memiliki hak sama sekali, baik itu hak pribadi, harta sekalipun, maupun keluarga, itu semua diambil alih oleh tuannya. Nah, kita tahu bahwa Rasul Paulus juga adalah seorang Romawi pada saat itu, seorang Romawi, namanya ia tahu bagaimana perspektif perbudakan dalam budaya Romawi. Untuk itu pada narasumber kita yang kedua akan membahas lebih lanjut bagaimana sih pandangan Paulus tentang perbudakan tersebut. Nah, tadi kita telah membahas tentang perbudakan secara umum, siapa itu Paulus, dan pandangan perbudakan dalam konteks Romawi dan Yunani kuno. Nah, sekarang kita akan membahas bagaimana perspektif Paulus atau pandangan Paulus tentang perbudakan. Jadi, menurut saudara, kira-kira seperti apa pandangan Paulus tentang perbudakan? Ya, baik, saya tanggapi. Berbicara mengenai perspektif Paulus tentang perbudakan, sebetulnya kita tidak terlalu mendapat pencerahan ketika membaca teks Alkitab. Namun yang menjadi garis besar bahwa hal ini dapat kita jumpai dalam kitab Filemon, yang merupakan salah satu karangan Rasul Paulus atau surat kiriman Rasul Paulus kepada Filemon pada saat ia dipenjarakan di Roma. Nah, untuk mengerti apa maksud Rasul Paulus dari kitab ini dan apa kaitannya dengan pandangannya tentang perbudakan, terlebih dahulu kita akan berbicara tentang latar belakang kitab ini, atau terlebih dahulu kita cari tahu seperti apa latar belakang kitab ini. Dalam surat Rasul Paulus kepada Filemon ini, dalam ayat yang pertama, dan di sana kita dapat melihat bahwa Filemon ini merupakan kawan sekerja Paulus dan merupakan teman baik dari Paulus dalam pemberitaan Injil. Itu yang dapat kita ketahui dalam ayat yang pertama yang diterangkan oleh Paulus dalam suratnya yang kepada Filemon ini. Yang menarik di sini bahwa Filemon ini merupakan seorang yang kaya, hartanya berlimpah. Untuk itu dikisahkan bahwa dia memiliki banyak budak karena kekayaannya yang berlimpah, sehingga dia mampu membeli atau memiliki banyak budak. Dan karena pada saat itu budak-budak dalam konteks orang-orang pada saat itu, memang budak itu masih diperjualbelikan, sehingga tidak heran kalau seorang Onesimus Filemon memiliki banyak budak. Nah, yang nyata bahwa dalam surat Paulus ini menerangkan bahwa Onesimus merupakan salah satu budak dari Filemon, dan entah apa masalahnya, kita tidak ketahui pasti bagaimana jalan ceritanya, sehingga ia melarikan diri dan kemudian bertemu Paulus di penjara di Roma. Namun sebelum jauh tentang itu, kita
kita terlebih dahulu melihat bagaimana perbudakan pada saat itu. Memang budak dipandang sebagai orang-orang yang tidak memiliki hak atas dirinya sendiri, atau dengan kata lain bahwa Tuhan sangat menentukan nasib budaknya. William Berkeley mengatakan begini, budak bukanlah seorang pribadi, ia hanyalah sebuah alat yang hidup. Seorang majikan berkuasa mutlak atas budak-budaknya. Ia dapat memotong telinganya atau menghukum mereka untuk bekerja berat, misalnya mempekerjakan di ladang dengan dirantai atau bekerja paksa. Dari sini kita dapat melihat bahwa memang pada saat itu tidak heran jika budak-budak diperjualbelikan, dan budak-budak itu dipandang sebagai orang yang memang tidak memiliki hak untuk hidupnya sendiri, tetapi sepenuhnya dikuasai oleh tuannya. Nah, kembali dalam pembahasan tadi bahwa Onesimus yang merupakan budak Filemon melarikan diri pada saat itu, dan kemudian bertemu Rasul Paulus di penjara. Satu hal yang perlu kita ketahui juga bahwa hukuman untuk orang budak yang melarikan diri pada saat itu pasti hukumannya berat. Hukumannya sama sekali tidak bisa dibantah, dan pasti itu berat. Apakah itu disalib terbalik, apa disalib, mati, atau dibakar. Nah, untuk itu kita dapat melihat bahwa memang budak itu dipandang sebagai orang-orang yang tidak memiliki kendali atas hidupnya, tetapi dikuasai sepenuhnya oleh majikannya. Nah, lanjut dalam pembahasan tadi bahwa perjumpaan Onesimus dengan Paulus di penjara, entah bagaimana ceritanya. Onesimus dipenjarakan dan bertemu dengan Paulus. Dapat kita jumpai dalam Filemon pasal 1 ayat yang ke-10. Di situ dikatakan bahwa mengajukan permintaan kepadamu mengenai anakku yang kudapat selagi aku dalam penjara, yakni Onesimus. Jadi Rasul Paulus di sini menerangkan bahwa ia bersama-sama dengan Onesimus dalam penjara. Ia banyak membantu Paulus dalam penjara. Ia begitu mengasihi Onesimus. Rasul Paulus begitu mengasihi Onesimus. Paulus sangat mengasihi Onesimus, itu kita dapat lihat juga dalam ayat yang ke-10 dan ayat yang ke-12. Ayat yang ke-12 mengatakan demikian, dia kusuruh kembali kepadamu, dia yaitu buah hatiku. Rasul Paulus mengatakan bahwa Onesimus itu merupakan buah hatinya. Itu artinya bahwa Rasul Paulus sangat mengasihi Onesimus. Mengapa demikian? Karena dia banyak membantu Paulus dalam penjara. Wah, sangat menarik ya. Walaupun Onesimus orang budak, namun Paulus masih mengasihi dia, walaupun kita tahu bahwa budak itu dikuasai oleh tuannya. Jadi kita makin penasaran bagaimana sih kisah Onesimus selanjutnya. Ya, memang di sini juga Paulus menyadari bahwa hak kepemilikan Onesimus itu ialah Filemon. Itu dapat kita jumpai dalam ayat yang ke-13 dan ayat yang ke-14. Saya bacakan. Sebenarnya aku mau menahan dia di sini sebagai daging untuk melayani aku selama aku dipenjara karena Injil. Ayat yang ke-15. Ayat yang ke-14. Tetapi tanpa persetujuanmu aku tidak mau berbuat sesuatu supaya yang baik itu jangan engkau lakukan seolah-olah dengan paksa, melainkan dengan sukarela. Nah, di sini mengapa
saya katakan bahwa Paulus menyadari bahwa Onesimus itu bukan haknya, tetapi masih dalam haknya Filemon, sehingga kembali Rasul Paulus menyuruh Onesimus untuk kembali kepada Filemon. Dan pada saat ia kembali, pada saat Rasul Paulus menyuruh Onesimus kembali, yang menarik di sini di ayat yang ke-15 dan 16, saya kembali bacakan. Bukan lagi sebagai hamba, melainkan lebih daripada hamba, yaitu sebagai saudara yang kekasih. Bagiku sudah demikian, apalagi bagimu, baik secara manusia maupun dalam Tuhan. Tidak lagi sebagai hamba, tetapi melebihi sebagai seorang saudara. Jadi Rasul Paulus di sini menegaskan kepada Filemon bahwa ia menyuruh Onesimus untuk kembali, tetapi tidak lagi sebagai hamba, melainkan ia berharap bahwa Filemon dapat menerima Onesimus sebagai saudara. Nah, di sini kita dapat melihat bahwa memang Paulus tidak secara langsung menggambarkan bagaimana itu perbudakan, apakah perbudakan itu jahat atau baik, tetapi di sini juga Paulus dengan caranya ia mau menggambarkan kepada Filemon, ia mau mengatakan kepada Filemon bahwa memang dalam konteks pada saat itu tidak bisa kita elakkan, tidak bisa kita hindari tentang bagaimana seorang budak dan bagaimana peran seorang hamba, tetapi ia mau mengatakan bahwa ia secara tidak langsung mau mengatakan bahwa ia tidak sepakat dengan perbudakan itu, sehingga ia tidak lagi menyuruh Onesimus atau apa, ia tidak lagi mengatakan kepada Filemon untuk menerimanya lagi sebagai budak, tetapi ia mengatakan kepada Filemon untuk menerima Onesimus sebagai saudaranya, bukan lagi sebagai budak. Nah, pertanyaan tadi bahwa bagaimana kisah Onesimus selanjutnya, apakah ia diterima oleh Filemon, dapat kita katakan bahwa berbagai penafsir, orang-orang penafsir mengatakan bahwa sebagian besar mengatakan bahwa pada saat itu Onesimus diterima oleh Filemon. Mengapa demikian? Kita dapat lihat dalam Kolose pasal 4 ayat 9 mengatakan bahwa ini merupakan suatu surat kiriman Paulus juga kepada jemaat di Kolose, yang mengatakan bahwa ia kusuruh bersama-sama dengan Onesimus, saudara kita yang setia, yang kekasih, seorang dari antaramu, mereka akan memberitahukan kepadamu segala sesuatu yang terjadi di sini. Di sana Rasul Paulus mengatakan bahwa ia akan kusuruh bersama-sama dengan Onesimus. Itu artinya bahwa dalam surat selanjutnya ia tetap menyebut nama Onesimus dalam suratnya ke Kolose. Inilah pegangan para penafsir-penafsir bahwa pada saat itu Onesimus diterima oleh Filemon kembali. Jadi bisa dikatakan bahwa Paulus ini tidak setuju jika adanya perbudakan. Jadi bagaimana tanggapan saudara Sakrat mengenai apa perbudakan dalam teologi Paulus? Karena itu pandangan Paulus terhadap perbudakan sudah sangat jelas bahwa semua orang percaya dalam sebuah tindakan harus memperlakukan sesamanya dengan baik, dengan kasih, sesuai dengan nilai-nilai Kristiani. Untuk itulah Yesus Kristus mati di kayu salib dan menghapus semua dosa manusia, membebaskan manusia dari perbudakan dosa. Sehingga semua orang yang percaya kepada Yesus Kristus, apapun status sosialnya, kebangsaan, jenis kelamin, dan harta benda sebanyak apapun yang dimiliki, dalam iman akan bersatu di dalam iman dan cinta kasih Yesus Kristus. Di dalam 1 Korintus 12 ayat 13 menegaskan bahwa sebab di dalam satu roh kita semua baik orang Yahudi maupun orang Yahudi, baik budak maupun orang merdeka, telah dibaptis menjadi satu tubuh dan kita semua diberi minum dari satu roh.
Ya. Ya, demikian dari saya, terima kasih. Wah, jadi sangat jelas ya bahwa harta dan kedudukan bukanlah alasan untuk memperlakukan orang lain dengan semena-mena. Karena kita semua setara. Dan yang paling penting untuk terus kita ingat bahwa kita adalah orang-orang yang telah diselamatkan oleh Allah dari perbudakan dosa. Dan itu semua karena Ia mengasihi kita. Karena itu kita juga harus memperlakukan sesama kita dengan kasih. Nah, itulah tadi konsep pemahaman tentang perbudakan dari Rasul Paulus. Demikianlah materi kelompok kami dari kelompok 3. Sekian dan terima kasih.